karakter membentuk generasi unggul abad ke-21. Sebelumnya udah kenal kan sama Bu Lila? Sudah? Tidak. Perkenalkan, nama Ibu Faradila Insani, biasa dipanggil Bu Lila. Nah, Ibu lahir di Airbanis 19 Juni 2003. Asal Ibu dari Pasaman Barat. Sekarang Ibu adalah mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Ini foto Ibu, mirip tak? Mirip. Awal dari itu gimana, Bu? Mirip Bu, mirip tak? Mirip. Nah, tadi kita membahas tentang pendidikan karakter membentuk generasi unggul abad 21. Anak-anak Ibu tahu apa itu pendidikan karakter? Ada yang tahu apa itu pendidikan karakter? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita akan belajar apa sih itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu seperti menanam nilai kebaikan dalam diri kita, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Dengan begitu, kita bisa menjadi orang yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi yang lain. Contoh dari nilai pendidikan karakter ini adalah kejujuran. Apakah anak-anak Ibu jujur semuanya? Jujur. Siapa di sini anak jujur? Angkat tangan. Siapa di sini anak-anak Ibu yang bertanggung jawab? Angkat tangan. Siapa anak-anak Ibu di sini yang punya rasa hormat? Angkat tangan. Iya. Ya. Berarti kalau misalkan silakan turunkan tangannya. Berarti kalau anak-anak Ibu sudah punya kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat, berarti anak-anak Ibu sudah memasuki ke pendidikan karakter. Tapi tidak tunjuk tangan. Nah, kenapa karakter itu penting? Kalau kita punya karakter yang baik, kita akan lebih mudah menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup. Kita juga akan disukai banyak orang karena kita bisa dipercaya, suka menolong, dan jadi teman yang baik. Kalau misalkan kita jadi anak yang jujur, pasti kita akan disukai oleh banyak orang. Tetapi kalau misalkan kita suka berbohong dan tidak bertanggung jawab, apakah kita akan disukai orang? Ya. Jadi, jadilah anak yang jujur dan bertanggung jawab serta suka menolong teman. Nah, apa sih manfaat dari pendidikan karakter di sekolah? Pendidikan karakter membuat kita menjadi siswa yang lebih baik, rajin belajar, dan berprestasi. Sekolah akan menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan karena semua siswa saling menghormati dan menghargai. Nah, nilai-nilai penting yang harus kita miliki. Pendidikan karakter ini mengajarkan kita untuk rajin beribadah, mencintai tanah air, mandiri, suka gotong royong, dan selalu jujur. Inti dari pendidikan karakter untuk anak-anak Ibu di kelas sekolah adalah rasa jujur, sikap selalu jujur, dan tidak pernah berbohong. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Jadi, pendidikan karakter ini dapat anak-anak Ibu laksanakan. Misalkan Azam sekarang sudah jujur, dia mengadakan kejujuran kepada anak. Contohnya Ibu bisa bertanggung jawab. Ibu ajarkan kepada anak-anak Ibu, lanjut anak-anak Ibu mengajarkannya kepada adik-adiknya dan teman-teman. Nah, pendidikan karakter ini bertujuan untuk mendidik siswa agar tidak hanya menjadi pribadi yang kompeten di akademis, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Jadi, tidak hanya kepintaran yang dinilai di sini. Dalam pendidikan karakter ini tidak hanya nilai yang tinggi, Ibu, nilai saya 100, tidak seperti itu. Jadi, sopan santun juga diperlukan dalam pendidikan karakter ini. Nah, solusi dari pendidikan karakter dalam membentuk generasi unggul di abad 21 yang pertama yaitu integritas pendidikan karakter dalam kurikulum. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak kurikulum apa yang kita gunakan? Kurikulum Merdeka. Nah, pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari kurikulum
jenjang. Nah, bagi pembelajaran harus dirancang dengan tujuan untuk menanam nilai karakter secara efektif. Untuk menciptakan pendidikan karakter yang efektif ini, peran pemerintah sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum pendidikan formal. Nah, pemerintah perlu mengembangkan pedoman yang jelas mengenai pendidikan karakter dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi sekolah untuk mengimplementasikan pendidikan karakter. Contohnya, profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kompetensi guru. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Guru memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai karakter ini. Untuk itu, guru perlu dibekali dengan keterampilan dan strategi yang tepat untuk mengajarkan pendidikan karakter dengan cara menarik dan inspiratif. Melalui pendekatan pembelajaran aktif partisipatif, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pengembangan karakter. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Selain dari pemerintah dan guru, keterlibatan orang tua juga sangat perlu dalam pendidikan karakter ini. Nah, orang tua adalah pendidik pertama bagi anak. Siapa pendidik kita di rumah? Orang tua. Nah, orang tua dan siswa memiliki tanggung jawab dalam proses pendidikan karakter. Yang keempat, pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengembangkan karakter peserta didik seperti program sukarelawan dan sebagainya. Apakah anak ibu suka membantu temannya? Jika anak ibu suka membantu temannya, itu sudah termasuk ke dalam pendidikan karakter yang baik. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran pendidikan karakter, misalnya melalui pengembangan aplikasi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dengan memanfaatkan teknologi, siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar yang mendukung pengembangan karakter mereka, sehingga pendidikan karakter ini dapat berlangsung secara holistik dan efektif. Dan sekarang umur anak-anak itu berapa? Nah, dalam beberapa tahun ke depan, pendidikan karakter ini sangat penting. Dalam 5 tahun ke depan, salah satu tantangan terbesar yang akan kita hadapi yaitu pendidikan karakter, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kurikulum yang sudah ada tanpa mengorbankan kualitas akademis. Jadi, pendidikan karakter dengan kualitas akademis ini harus seimbang. Paham anak-anak seimbang? Bagaimana seimbang itu? Sama rata. Nah, banyak sekolah yang masih terjebak dalam paradigma pendidikan yang berfokus pada pencapaian akademis semata. Sehingga pendidikan karakter ini sering dianggap sebagai tambahan dan tidak mendesak. Padahal pendidikan karakter ini sangat penting. Nah, untuk mengatasi tantangan ini perlu adanya pendekatan yang menyeluruh, di mana pendidikan karakter ini menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Nah, hal ini memerlukan komitmen dari pemerintah,